الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita sama-sama dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita alhamdulillah pada pagi hari ini dapat bersama-sama hadir untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita masih masuk di bulan Syawal ya. Sebentar lagi ya kita ya, akan juga masuk ke Idul Adha ya. Jadi perkiraan tanggal 27 Mei itu masuk ke Idul Adha ya. Dan mungkin kita jauh-jauh hari mempersiapkan ibadah terbaik kita, yaitu ibadah kurban. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah usia yang panjang sehingga kita bisa masuk ke Idul Adha dan bisa melaksanakan ibadah kurban. Hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya melanjutkan kajian hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits, hadis nomor 1068. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min rajulin yaghrishu gharsan illa kataballahu lahu minal ajri. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, tidaklah seorang laki-laki menanam tanaman, ma min rajulin yaghrishu gharsan illa kataballahu lahu minal ajri, kecuali atau melainkan Allah akan menulis, Allah akan menetapkan pahala ya untuk orang yang menanam tanaman tadi. Qad rama yahruju min samari dzalika gharsy. Allah akan menetapkan pahala baginya sebanyak dari yang dikeluarkan oleh tanaman tersebut, atau sebanyak dari buah yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ayat dirahmati Allah, hadis ini menggambarkan, menjelaskan kepada kita ya, ketika kita menanam tanaman apapun itu ya, tanaman yang kita petik itu akan membuat kita oleh Allah diberikan pahala dari tanaman yang dihasilkan ya. Dari hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrishu gharsan, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, au yazra'u zar'an, atau menabur benih. Lalu kata Nabi, fayaqulu minhu tayrun au insanun au bahimatun, kemudian ada yang memakan, ada burung yang makan ya, dalam tanaman sesudah berbuah lalu ada burung yang makan. Au insanun, atau tanaman itu menghasilkan buah yang makan itu manusia. Au bahimatun, atau dimakan oleh binatang ya, binatang bisa ulat, binatang bisa burung, bisa kelelawar ya. Kata Nabi, illa kana lahu bihi shadaqah, kecuali kata Nabi itu menjadi sedekah bagi orang yang menanam ya. Jadi hadis ini menarik. Jadi seseorang yang menanam tanaman, kalau tanaman itu tiba-tiba
dimakan oleh kelelawar. Maka kata Nabi itu sedekah, ya. Karena lahu bihi sedekah. Ya, bagi orang yang menanam itu sedekah. Tiba-tiba tanaman yang kita tanam itu ada uletnya ya. Ulet itu bisa makan. Jadi kalau kita nanam jambu batu itu kadang-kadang ada ulet di jambunya. Ya, ada saudara kita ya yang rumahnya di atas itu punya jambu Jamaika. Ya, itu merah-merah. Itu yang makan itu bukan cuma binatang. Kadang dimakan ulet, dimakan sama kelelawar. Kadang-kadang tetangganya tuh sampai gang berapa dapat itu ya. Saya termasuk yang sering dapat di antara itu. Sedekah bukan hanya untuk ya manusia tetapi juga untuk binatang yang memakannya. Kadang-kadang memang ya kita menanam tanaman ya buahnya belum sampai matang udah habis sama ulat, udah habis sama binatang. Belum lagi ada yang mungkin ngambil tapi nggak izin. Ya kata Nabi itu juga bagian dari sedekah. Makanya kalau ada yang ngambil tanpa izin kita ikhlaskan. Kan burung juga kalau ngambil nggak izin tuh ya. Udah matang paginya mau diambil mau dipetik kelelawar makan. Nggak izin tuh kelelawar itu sedekah. Ya. Jadi kata Nabi seseorang yang menanam tanaman atau menabur benih ya maksudnya nanam dari besar atau menanam dari kecil dari benih lalu berbuah ya buahnya itu termasuk daun yang dimakan oleh ulat, daun yang dimanfaatkan oleh manusia itu adalah kata Nabi ya kana lahu bihi shadaqah. Maka dari hasil yang didapat dari tanaman itu adalah shadaqah. Jadi luar biasa. Hadirin dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang kata ulama, hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana manusia itu bisa bermanfaat walaupun itu dari hal yang kecil. Contoh menanam itu tentu hal yang kecil, tapi yang mendapatkan manfaat begitu banyak. Bukan hanya sekedar buahnya, bukan sekedar bisa daunnya. Bisa jadi sesekali kita pun kepanasan bisa berteduh di situ. Manfaat semua yang dihasilkan dari tanaman kata Nabi illa kana lahu bihi shadaqah. Itulah sedekah terhadap orang yang mendapatkan manfaat dari tanaman. Sedekah bagi binatang yang mendapatkan manfaat dari tanaman. Nah, ada kalanya kupu-kupu ya baru kembang, ada tawon, ada lebah ya. Jadi ternyata kalau kita hitung-hitung begitu banyak sedekah buat orang yang menanam. Tetapi ini menggambarkan bahwa memberikan manfaat itu kata ulama hadis ini menggambarkan kepada kita memberikan manfaat kepada orang lain ataupun kepada makhluk hidup tentu ini gambaran bisa mulai dari yang kecil ya. Maksudnya adalah bahwa memberikan manfaat, memberikan kebaikan itu tidak harus berupa uang, tidak harus materi yang besar. Bisa saja kebaikan itu hadir dalam bentuk-bentuk yang kecil. Artinya apapun yang kita lakukan, apa yang kita miliki, kalau bisa itu bisa bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk makhluk hidup. Bisa jadi kemanfaatan kita adalah kita punya tenaga yang sesekali tenaga kita disedekahkan, bukan hanya untuk sekedar mencari ya materi, tetapi bisa jadi suatu ketika ada yang bermanfaat. Hanya bisa sekedar kita di jalan ada tetangga kita, ada teman kita, saudara kita membutuhkan bantuan. Bisa jadi bantuannya kecil. Ya, ada kadang-kadang kita melihat orang bannya kempes. Bisa jadi kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. Bisa jadi kita punya kompak di rumah, tetangga kita butuh kompak untuk mompa sepeda. Artinya barang-barang yang bermanfaat itu ya bisa jadi memang materi tapi bisa jadi juga bukan materi. Bisa saja kemampuan fisik yang kita miliki. Bisa juga ya bentuknya adalah
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Hadis ini juga kata ulama menggambarkan bahwa konsep sedekah jariah. Jadi pahala dari orang menanam pohon ini bisa jadi ini adalah sedekah jariah. Orang nanam pohon walaupun orangnya sudah wafat, sudah meninggal, kalau pohon yang ditanam itu masih menghasilkan, masih bermanfaat untuk makhluk hidup, untuk orang yang ditinggalkan, ya, maka orang yang menanam akan tetap mendapatkan pahala. Jadi luar biasa nih, tetangga saya yang di atas ya, begitu masuk pos itu ada punya pohon jambu Jamaika. Itu usianya panjang gitu ya, berapa tahun itu sedekahnya setiap berbuah itu ya, berbuah. Ya. Daunnya kadang-kadang dimakan ulat, ada kupu-kupu juga, ada kalong ya, ada apa namanya, kadang-kadang bahkan ya udah matang kita ambil, kita dapat manfaat ya tahun-tahun terus menerus ya manfaatnya. Belum lagi kalau lagi kerja bakti itu kalau ngadem di bawah pohon itu ya udah ngadem, teh kopinya keluar juga dari dalam rumah. Jadi sedekahnya nambah-nambah ya, masya Allah ya. Ini rahmati Allah, ini menggambarkan bahwa ya pahala jariah itu adalah pahala yang memang walaupun orang yang sudah wafat tapi pahalanya bisa terus menerus. Hadirin dirahmati Allah, sebelum saya akhiri ada sebuah ada sebuah tauladan ulama ya. Ini saya ambil dari sebuah buku namanya Hilyat Al-Auliya wa Tabaqat Al-Asfiyah. Jadi bukunya menarik. Jadi ini buku-buku tentang orang-orang para aulia, ya. Hiasan para wali dan tingkatan orang-orang pilihan. Ini buku yang menceritakan tentang keteladanan para ulama. Ya. Namanya Abu Darda. Dalam bukunya saya nukilkan qila li Abi Darda wa huwa yaghshu ghursan. Jadi katakanlah Abu Darda suatu ketika itu sedang menanam pohon. Atagrisu hadha wa anta syaikh kabirun wa hadha la yut'imu illa fi kadza wa kadza aman. Ya. Lalu ada yang menyampaikan, apakah engkau menanam ini padahal Abu Darda engkau itu sudah tua. Sedangkan pohon ini baru engkau tanam. Jadi Abu Darda masih udah sepuh, udah tua, baru mulai nanam. Dan buahnya itu nanti buahnya masih lama, masih berapa tahun lagi bisa jadi Abu Darda udah wafat, tidak bisa menikmati hasilnya. Ya. Kata Abu Darda, faqal ma 'alayya an ya'kula ghairi wa yakuna li ajrun. Kata Abu Darda, ya apa ruginya bagiku jika orang lain makan buahnya tapi aku dapat pahalanya. Jadi luar biasa. Jadi Abu Darda dalam buku tadi Hilyat Al-Auliya beliau menyampaikan ya, tidak apa-apa saya udah tua nanam pohon, gak apa-apa orang lain yang makan buahnya tapi aku sudah meninggal tetap dapat pahalanya. Hadirin dirahmati Allah, nih, masya Allah ya. Jadi hadis ini dari hadis 1068 ini menggambarkan kepada kita begitu manfaat yang kecil. Salah satunya adalah sedekah jariah dari menanam pohon. Bisa jadi tanaman yang kita tanam itu banyak membuat kita banyak bersedekah. Bukan hanya sedekah kepada manusia, tetapi bisa jadi sedekah kepada makhluk hidup yang dapat menerima manfaat, dapat mendapatkan manfaat apa yang kita lakukan. Begitu juga hadis ini dikorelasikan dengan sedekah jariah. Ketika kita sedekah jariah bisa melalui harta, dan bisa sedekah jariah untuk masjid dan sebagainya. Ketika kita sudah tidak ada, maka pahala yang kita raih, pahala yang kita dapatkan, insya Allah tetap akan kita dapatkan. Jika barangkali semasa kita hidup ya kita infak dan sedekahnya bisa jadi dalam bentuk karpet
Ya, kalau ternyata usia kita hanya sampai nggak nyampe 100, misalnya 100 tahun, karpet ini masih dipakai, sedekah jariah kita ini akan dipakai orang sholat ya terus menerus. Selama kita masih hidup kita dapat pahala. Jikapun yang sedekah karpet sudah tidak ada, ya kita masih tetap mendapatkan pahala. Atau mungkin suatu ketika ya sedekah jariah kita dalam bentuk yang lain ya, dalam bentuk bangunan masjid, fisik masjid yang lain. Mudah-mudahan semua sedekah jariah kita, tabungan kita di akhirat bisa kita raih setelah sudah kita tiada, kita tetap mendapatkan ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini yang digambarkan dalam hadis 1068, Nabi menggambarkan bahwa ketika kita menanam tanaman ya, entah kita bisa merasakan hasilnya ataupun tidak, maka Allah akan memberikan pahala dari apa yang kita tanam. Ya, kata Nabi, seseorang yang menanam tanaman lalu ada yang memakan, yaitu burung, yaitu manusia ataupun hewan darinya, maka kata Nabi, kana lahu bihi shadaqah. Maka dari semua yang dimakan oleh manusia, oleh burung, oleh hewan, maka itu sedekah bagi orang yang menanamannya. Hadirin rahmatullah, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang yang mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.